Assalamualaikum semuanya, apa kabarnya? Sehat-sehat ya dan bahagia selalu? Iya, pada video kali ini saya akan bahas tentang pentingnya self-love. Kenapa penting? Tonton sampai habis ya. Jangan lupa bantu subscribe ya channel Nasihat Diri, semoga bermanfaat. Self-love itu bukan egois, tapi kebutuhan. Seringkali kita mendengar istilah self-love atau mencintai diri sendiri. Tapi tidak jarang juga istilah ini disalahartikan sebagai tindakan egois. Beberapa orang mungkin menganggap bahwa mencintai diri sendiri itu berarti mendahulukan kepentingan pribadi tanpa peduli dengan orang lain. Padahal, konsep self-love jauh berbeda dari itu. Self-love bukan berarti mengabaikan orang lain, tetapi justru sebuah fondasi penting untuk dapat memberikan yang terbaik bagi diri sendiri dan orang di sekitar kita. Mencintai diri sendiri bukanlah tindakan egois. Ini adalah kebutuhan mendasar yang seringkali kita abaikan. Kita terlalu sibuk memenuhi ekspektasi orang lain, membahagiakan orang lain, sampai lupa bahwa diri kita juga punya hak untuk dicintai. Di dalam artikel ini, kita akan membahas lebih dalam mengapa self-love bukan egois, tapi merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi untuk menjaga keseimbangan hidup kita. Mengapa self-love begitu penting? Saat kita berbicara tentang mencintai diri sendiri, kita membicarakan tentang memberi perhatian pada diri kita secara utuh, baik fisik, mental, maupun emosional. Self-love adalah cara kita memberikan perhatian, penerimaan, dan penghargaan terhadap diri kita apa adanya. Dalam kehidupan yang serba cepat dan penuh tuntutan seperti sekarang, banyak orang lupa untuk berhenti sejenak dan memikirkan apa yang sebenarnya mereka butuhkan. Menghargai diri sendiri. Banyak dari kita tumbuh dengan keyakinan bahwa kebahagiaan datang dari luar, dari orang lain, pencapaian, atau materi. Namun, sebenarnya kebahagiaan sejati hanya bisa datang dari dalam diri. Saat kita menghargai diri sendiri, kita tidak lagi bergantung pada validasi dari luar. Kita tidak lagi menunggu pengakuan dari orang lain untuk merasa berharga. Menghargai diri sendiri berarti kita mengerti bahwa kita berharga, terlepas dari apa yang dikatakan atau dipikirkan oleh orang lain. Mencegah burnout. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita memberikan segalanya untuk pekerjaan, keluarga, atau hubungan, hingga akhirnya kita merasa lelah dan kehabisan energi. Ketika kita tidak memberikan waktu untuk diri sendiri, tubuh dan pikiran kita akan memberi sinyal bahwa sudah waktunya berhenti. Tanpa self-love, kita rentan mengalami kelelahan fisik maupun mental. Dengan mencintai diri sendiri, kita memberikan waktu yang cukup untuk istirahat, relaksasi, dan pemulihan. Ini adalah kunci agar kita tetap produktif dan bersemangat menjalani hidup. Menjaga kesehatan mental self-love juga berperan besar dalam menjaga kesehatan mental kita. Dengan mencintai diri sendiri, kita menjadi lebih sadar akan pikiran dan perasaan kita. Kita belajar untuk menghadapi emosi negatif seperti kecemasan, rasa bersalah, atau takut gagal dengan cara yang sehat. Ketika kita memberikan cinta dan perhatian pada diri sendiri, kita lebih mampu mengelola stres dan tantangan hidup, membentuk hubungan yang lebih baik. Mungkin ini terdengar paradoks, tetapi mencintai diri sendiri adalah langkah pertama untuk bisa mencintai orang lain dengan lebih tulus. Saat kita tidak mencintai diri sendiri, kita cenderung mencari cinta dan pengakuan dari orang lain. Ini bisa menciptakan hubungan yang tidak sehat, di mana kita selalu mengharapkan orang lain untuk memenuhi kekosongan dalam diri kita. Namun, ketika kita mencintai diri sendiri, kita tidak lagi bergantung pada orang lain untuk merasa lengkap. Kita mampu memberikan cinta dengan lebih tulus karena kita sudah merasa utuh. Self-love bukan berarti mengabaikan orang lain. Salah satu kesalahpahaman terbesar tentang self-love adalah anggapan bahwa mencintai diri sendiri berarti mengabaikan kebutuhan orang lain. Padahal, mencintai diri sendiri justru memberi kita kekuatan untuk bisa lebih peduli dengan orang lain. Mengisi diri sendiri agar bisa memberi lebih, bayangkan sebuah cangkir yang kosong.
Jika cangkir itu kosong, bagaimana mungkin kita bisa menuangkan air kepada orang lain? Sama halnya dengan diri kita. Jika kita terus-menerus memberikan segalanya kepada orang lain tanpa memperhatikan kebutuhan diri sendiri, lama-lama kita akan kehabisan energi. Dengan mencintai diri sendiri, kita mengisi cangkir kita, sehingga kita memiliki lebih banyak untuk diberikan kepada orang-orang di sekitar kita. Menetapkan batasan yang sehat mencintai diri sendiri juga berarti kita tahu kapan harus berkata tidak. Ini bukan berarti kita menjadi orang yang egois, tetapi kita memahami batasan kita. Terlalu sering kita merasa bersalah saat menolak permintaan orang lain, bahkan ketika kita sendiri merasa kewalahan. Self-love membantu kita menetapkan batasan yang sehat, di mana kita bisa menjaga keseimbangan antara membantu orang lain dan menjaga kesejahteraan diri sendiri. Memberikan yang terbaik. Ketika kita mencintai diri sendiri, kita cenderung melakukan segala sesuatu dengan lebih baik. Kita lebih bersemangat dan penuh energi karena kita tidak merasa terbebani. Hal ini membuat kita mampu memberikan yang terbaik dalam setiap aspek kehidupan kita, baik itu dalam pekerjaan, hubungan, atau hal-hal lain yang kita jalani. Cara membangun self-love. Membangun self-love adalah proses yang membutuhkan waktu dan usaha. Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan dalam semalam, tapi setiap langkah kecil yang kita ambil bisa membawa perubahan besar dalam hidup kita. Berikut adalah beberapa cara yang bisa dilakukan untuk membangun self-love. Terima kekurangan diri. Tidak ada manusia yang sempurna. Semua orang memiliki kekurangan dan kelemahan. Daripada terus-menerus mengkritik diri sendiri atas hal-hal yang tidak bisa kita ubah, lebih baik kita menerima kekurangan itu sebagai bagian dari diri kita. Saat kita bisa menerima diri kita apa adanya, kita akan merasa lebih damai dan nyaman dengan diri sendiri. Berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Salah satu hal yang paling merusak self-love adalah kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain. Di era media sosial, sangat mudah untuk terjebak dalam jebakan perbandingan. Kita melihat kehidupan orang lain yang tampaknya sempurna, lalu merasa bahwa hidup kita tidak sebaik itu. Padahal, setiap orang punya perjalanan hidup yang berbeda. Dengan berhenti membandingkan diri, kita bisa lebih fokus pada pencapaian dan pertumbuhan pribadi kita. Luangkan waktu untuk diri sendiri. Sesibuk apapun kita, selalu luangkan waktu untuk diri sendiri. Ini bisa berupa hal sederhana seperti berjalan-jalan, mendengarkan musik, atau melakukan hobi yang kita sukai. Waktu untuk diri sendiri adalah kesempatan untuk mengisi ulang energi dan memberi perhatian pada kebutuhan kita. Jangan merasa bersalah untuk mengambil waktu ini, karena ini adalah investasi bagi kesehatan mental dan emosional kita. Berbicara baik pada diri sendiri. Bagaimana cara kita berbicara pada diri sendiri sangat mempengaruhi perasaan kita. Jika kita terus-menerus mengkritik diri sendiri, kita akan merasa tidak berharga. Sebaliknya, jika kita berbicara dengan lembut dan penuh kasih sayang pada diri sendiri, kita akan merasa lebih baik. Latihlah diri untuk mengatakan hal-hal positif pada diri sendiri, bahkan ketika kita melakukan kesalahan. Merayakan pencapaian kecil. Tidak ada pencapaian yang terlalu kecil untuk dirayakan. Terkadang, kita terlalu fokus pada tujuan besar hingga melupakan langkah-langkah kecil yang telah kita capai. Dengan merayakan setiap pencapaian, sekecil apapun itu, kita memberikan pengakuan pada diri sendiri atas usaha yang telah kita lakukan. Self-love, perjalanan yang terus berlanjut. Self-love bukanlah tujuan akhir yang bisa dicapai, melainkan sebuah perjalanan yang terus berlanjut. Setiap hari, kita dihadapkan pada tantangan-tantangan baru yang menguji kemampuan kita untuk mencintai diri sendiri. Ada kalanya kita merasa sulit untuk menerima diri sendiri, dan itu normal. Yang penting adalah kita terus berusaha untuk mencintai diri kita dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Pada akhirnya, mencintai diri sendiri adalah kebutuhan yang tidak bisa diabaikan. Ini adalah dasar dari kebahagiaan
kesejahteraan, dan hubungan yang sehat. Ketika kita mencintai diri sendiri, kita menciptakan ruang bagi diri kita untuk tumbuh, berkembang, dan menjadi versi terbaik dari diri kita. Jadi, jangan pernah merasa bersalah untuk mencintai diri sendiri. Ini bukan egois, melainkan kebutuhan untuk menjalani hidup dengan lebih bahagia dan bermakna. Makasih banyak sudah nonton sampai habis. Kamu hebat, kamu keren. Semoga kamu makin sukses dan makin bahagia ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.